4 wakil Indonesia akan bertarung di Swiss Open 2025. Bisakah mereka mengatasi lawan-lawan tangguh dan melangkah lebih jauh? Simak jadwal, analisis, dan peluang mereka di babak 32 besar yang penuh kejutan ini. Halo badminton lovers, selamat datang di Catatan Badminton, tempatnya info terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas perjuangan wakil Indonesia di Swiss Open 2025 yang sudah memasuki babak 32 besar. 4 wakil merah putih siap bertarung demi tiket ke babak berikutnya. Gimana peluang mereka? Siapa saja yang akan bertanding? Dan bagaimana strategi mereka menghadapi lawan-lawan tangguh? Yuk, kita kupas tuntas. Swiss Open 2025 yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, menjadi ajang penting bagi tim Indonesia. Turnamen ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga kesempatan mengumpulkan poin menuju kejuaraan dunia 2025 di Paris. Setelah beberapa hasil gemilang di babak awal, kini 4 wakil Indonesia harus menghadapi tantangan baru di babak 32 besar. Di sektor ganda putra, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana akan menghadapi pasangan Jerman, David Eckerlin dan Simon Krax. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di lapangan 1, dan akan menjadi tantangan yang menarik. Leo dan Bagas dikenal memiliki permainan cepat dan agresif, sementara lawan mereka memiliki pertahanan yang cukup solid. Jika bisa tampil konsisten dan memanfaatkan serangan dari servis pendek serta net play yang apik, peluang mereka untuk menang cukup besar. Masih dari sektor ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi pasangan asal Irlandia, Declan Bennett dan Richard Kong. Secara peringkat dan pengalaman, Sabar dan Reza lebih unggul, tetapi mereka tetap harus waspada. Pasangan lawan bisa saja memberikan kejutan jika diberikan celah. Kunci kemenangan Sabar dan Reza ada pada komunikasi yang baik dan permainan drive cepat yang menjadi ciri khas mereka. Beralih ke sektor tunggal putri, Indonesia menaruh harapan pada Putri Kusuma Wardani, yang merupakan unggulan keempat di turnamen ini. Ia akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Chiu Pinxian. Putri dikenal memiliki pukulan-pukulan tajam dan pergerakan lincah di lapangan. Namun, ia harus tetap fokus dan tidak terbawa pola permainan lawan yang lebih suka bermain rally panjang. Jika mampu mengontrol ritme permainan, Putri punya peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Terakhir, di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi lawan berat, yaitu pasangan unggulan ke-8 asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh dan Supisara Paiwampran. Dejan dan Fadia perlu tampil tanpa beban dan tetap agresif sejak awal pertandingan. Thailand dikenal dengan permainan bertahan yang kuat, jadi strategi terbaik bagi Dejan dan Fadia adalah bermain lebih menyerang dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Swiss Open 2025 bukan hanya soal persaingan antar pemain, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi tim Indonesia untuk terus berkembang. Turnamen ini menawarkan total hadiah sebesar $250.000 Amerika. Sebuah jumlah yang cukup besar dan tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Bagi kalian yang ingin menyaksikan perjuangan wakil Indonesia di Swiss Open 2025, pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui beberapa platform resmi. Kalian bisa nonton di channel YouTube BWF TV yang menyiarkan pertandingan secara gratis. Selain itu, platform video juga akan menayangkan laga-laga seru dengan kualitas HD. Buat yang punya akses ke TV kabel atau satelit, Spot juga akan menyiarkan Swiss Open 2025 secara langsung. Jadi, pastikan koneksi internet kalian stabil, dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan aksi seru dari para wakil Indonesia. Dukungan kalian juga sangat berarti. Jangan lupa berikan komentar dan like selama pertandingan berlangsung. Semakin banyak dukungan dari para penggemar, semakin besar semangat para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka di lapangan. Nah, itu dia update jadwal dan peluang wakil Indonesia di babak 32 besar Swiss Open 2025. Siapa nih yang paling kalian dukung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe Catatan Badminton, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dukung perjuangan tim Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia. 2 wakil Indonesia tampil menggila di Swiss Open 2025. Fikri Daniel bertarung habis-habisan hingga rubber game melawan pasangan tangguh asal Tiongkok. Sementara Ana Tiwi menghabisi lawan mereka dengan skor telat. Tapi,
Apakah mereka bisa terus melaju dan membawa pulang gelar juara? Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Turnamen Swiss Open 2025 sudah dimulai, dan Indonesia langsung memberikan kejutan manis di hari pertama. Ada dua wakil kita yang berhasil melangkah ke babak 16 besar dengan cara yang luar biasa. Siapa saja mereka dan bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas. Kita mulai dari sektor ganda putra. Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin kembali menunjukkan mental juara mereka. Menghadapi pasangan baru asal Tiongkok, Chen Boyang dan Xie Haonan, mereka harus melewati pertarungan sengit selama lebih dari 50 menit. Game pertama berjalan mulus untuk Fikri dan Daniel. Mereka bermain agresif, menekan sejak awal, dan akhirnya menutup game ini dengan skor 21-12. Tapi di game kedua, pasangan Tiongkok mulai mengubah strategi, memperkuat pertahanan dan mengajak Fikri dan Daniel bermain rally panjang. Akibatnya, pasangan Indonesia mulai kehilangan momentum, dan harus merelakan game kedua dengan skor 19-21. Tapi di game ketiga, Fikri dan Daniel tidak mau mengulangi kesalahan. Mereka langsung tancap gas sejak awal. Dengan pola permainan yang lebih agresif, mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-15. Luar biasa, Fikri sendiri mengakui bahwa mereka sempat lengah di game kedua, tetapi di game ketiga mereka langsung fokus dan bermain lebih efektif. Sementara Daniel menambahkan bahwa mereka belajar dari kesalahan dan mencoba mencari poin sebanyak mungkin sejak awal. Tidak bisa dianggap remeh, meskipun Swiss Open bukan turnamen sekelas All England, tetapi persaingan tetap sangat ketat. Banyak pasangan yang diacak di turnamen ini, terutama dari Tiongkok, yang membuat mereka sulit ditebak. Maka dari itu, Fikri dan Daniel harus tetap waspada menghadapi laga selanjutnya. Di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan wakil Denmark, Andreas Søndergaard dan Jesper Toft. Apakah mereka bisa terus melaju? Kita doakan yang terbaik. Sekarang, kita beralih ke sektor ganda putri. Ada Anna dan Tiwi, alias Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang juga tampil luar biasa. Berhadapan dengan pasangan Prancis, Agathe Chuevas dan Katel Desmots Tachun. Mereka sama sekali tidak memberi celah. Langsung menang 2 game langsung, dengan skor telak 21-9 dan 21-13. Dari awal pertandingan, Anna dan Tiwi benar-benar mendominasi. Mereka bermain cepat, menyerang dengan variasi pukulan yang sulit ditebak, dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Hasil ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Anna dan Tiwi siap bersaing di Swiss Open 2025. Mereka selanjutnya akan menghadapi pasangan Taiwan, Rin Huishu dan Ji Hyun Lin, untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Jika bisa terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin mereka melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengan hasil ini, Indonesia sudah memastikan 2 wakilnya di babak 16 besar. Tapi tunggu dulu, perjuangan belum selesai. Masih ada 4 wakil lainnya yang baru akan bertanding di babak 32 besar. Jadi, peluang Indonesia untuk menambah wakil di babak selanjutnya masih sangat terbuka. Badminton lovers, bagaimana menurut kalian performa Fikri Daniel dan anak Tiwi di Swiss Open kali ini? Apakah mereka bisa melaju hingga ke babak final? Kasih komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk terus dukung dan berikan semangat kepada para wakil Indonesia. Terima kasih sudah menonton catatan badminton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bulu tangkis dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Hasil drawing Swiss Open 2025 baru saja keluar, dan ternyata lawan-lawan yang harus dihadapi wakil Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ada duel kejutan, potensi revanche, hingga laga uji mental yang bakal bikin deg-degan. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terbaru dari dunia bulu tangkis. Tur Eropa masih berlanjut setelah All England 2025 selesai. Dan kali ini kita akan membahas hasil drawing Swiss Open 2025 yang siap menyajikan duel-duel seru. Wakil Indonesia kembali turun bertanding, dan siapa saja lawan mereka? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Swiss Open 2025 yang merupakan turnamen BWF Super 300 akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 23 Maret di SD Jakobshalle Basel, Swiss. Setelah perjuangan luar biasa di All England, para wakil Indonesia kini bersiap kembali mengincar gelar juara di ajang ini. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka sejak babak 32 besar. Kita mulai dari sektor ganda putra. Tahun ini menjadi edisi perdana bagi 2 pasangan muda Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri Daniel Martin, dan Leo Roli Carnando Bagas Maulana di Swiss Open. Debut mereka langsung diuji oleh pasangan tangguh dari Taiwan,
Fikri Daniel akan berhadapan dengan Chiang Chien-wei Wusuanyi. Sementara Leo Bagas akan menantang Liu Kuang-heng, Yang Pohan. Ini bakal jadi ujian berat, apalagi tahun lalu Bagas masih berduet dengan Fikri dan berhasil mencapai final. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up, kini, mereka kembali mencoba peruntungan dengan pasangan masing-masing. Tidak hanya itu, sektor ganda putra juga diwakili oleh Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani yang masih menunggu lawan dari babak kualifikasi. Bisa jadi ini kesempatan emas bagi mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Beranjak ke sektor ganda putri, pasangan tangguh Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva akan menghadapi lawan dari Taiwan, Sung Shuoyung Chien Hui. Apriani Fadia tentu ingin melanjutkan tren positif mereka setelah tampil cukup baik di turnamen sebelumnya. Selain itu, pasangan Febriana Dwi Puji Amalia Cahaya juga siap tempur menghadapi wakil Prancis, Agathe Hechuevas, Kadesmots Cachun. Dengan status sebagai unggulan ketiga, mereka diharapkan bisa melangkah jauh dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Lanjut ke tunggal putri, satu-satunya wakil Indonesia di sektor ini, Putri Kusuma Wardani, akan bertarung melawan wakil Taiwan, Chiu Pincian. Putri yang berstatus unggulan keempat tentu punya kans besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Tetapi tetap harus waspada karena lawan dari Taiwan dikenal memiliki daya juang tinggi. Di sektor ganda campuran, kita punya duel yang sangat menarik. Dejan Ferdinandsyah, Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menantang unggulan ke-8 dari Thailand, Decapol Pua Faranukroh, Supis Sarapai Wampran. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin Dejan Fadia bisa memberikan kejutan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang punya chemistry kuat, dan bisa tampil agresif di momen-momen krusial. Secara keseluruhan, undian Swiss Open 2025 memang cukup menantang bagi para wakil Indonesia. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk meraih gelar tetap terbuka lebar. Itulah hasil lengkap drawing Swiss Open 2025. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling berpeluang membawa pulang gelar juara? Jangan lupa dukung terus wakil Indonesia dan berikan komentar kalian di bawah. Like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Badminton Lovers, salam olahraga!